Kiana mayarane. Oh ya bate kena yaramo. Si biara masina ya kado nelele. Sinada mayarama, mari ucap syukur padanya. Masuki gerbangnya dengan ucapan syukur. Dinamae namaya. Sinada la baba. Esari kotia, usika pata, usika pata. Bukan sebagai kebiasaan kami merayakan, memperingati kematian dan kebangkitan-Mu Yesus. Ajar kami melalui firman-Mu, wahyukan melalui Roh-Mu yang suci, supaya hati kami makin melimpah dengan syukur. Karena kami dilayakkan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami ingat hari Minggu seperti ini, Engkau masuk ke Yerusalem dengan rendah hati, mengendarai seekor bagal dengan maksud damai. Tapi Engkau akan datang kembali sebagai hakim dan raja. Persiapkan kami umat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara kekasih. Shalom. Judulnya hari ini Calvary Exchange. Terjadi pertukaran di Calvary. Calvary artinya tengkorak. Dari Calvaria bahasa Latin, yang tercatat di Alkitab Golgota, artinya sama, tengkorak. Dan untuk bisa mengerti exchange ini, saya mengajak saudara untuk melihat yang sangat terkenal, yang paling sering diajarkan di sekolah minggu di Rocky kita, David and Goliath. Tapi hari ini tentang David and Jonathan. Saudara, kita harus tahu tentang the power of anointing. Goliath jauh lebih besar daripada David, tapi dia tidak bersunat. The power of covenant, kekuatan perjanjian. You must know your position. Kamu harus tahu posisi kamu. Siapakah dia, orang Filistin yang tidak bersunat ini? Berani-beraninya dia menghujat tentara Allah yang kudus. Tema kita The Holy One. Holy One bukan tentang kebaikan, tapi the nature of God. Dalam kitab Nabi Yesaya, The Holy One of Israel, puluhan kali. The Mighty One beberapa kali. Mighty because of holiness. Karena itu kita adalah umat dari Allah yang kudus. Be holy for I am holy. Holy itu artinya dipisahkan, dikhususkan. Firman Allah mengatakan dia pancung kepala Goliat. Dan dia membawanya untuk dibawa ke Yerusalem. Tapi senjata-senjata pada Goliat, ya semacam trofi, dibawa ke rumahnya untuk dibanggakan oleh ayahnya. Barang siapa menghormati orang tuanya, kamu akan berbahagia dan panjang umur di bumi. Saya tidak dengar amin dari saudara. Hormati orang tuamu, titik. Tidak ada syarat. Haleluya. Pada waktu itu saudaraku, dia datang dengan memegang kepala daripada Goliat. Gempar saudaraku. Seluruh Israel jadi berani sekali saudaraku. Waktu kecil kita juga sering tawuran dengan jalan sebelah saudaraku. Jalan Flores, jalan Lombok. Ya, untuk memulai pertengkaran mesti ada jagoannya. Teman saya anak, Roy lu maju dulu. Dia tempeleng dulu, pak. Lalu kita maju berkelahi. Mesti ada seseorang yang berani. Dan orang itu mimpi saudara dan saya in your family. Amen. Pada saat itu dia tanya pada jenderalnya,
Siapa anak muda itu? Saya mau beritahu saudara, saudara sering tidak dianggap, tidak dilupakan. Ada seorang pengkhotbah sangat terkenal di dunia ini, teman saya sih. Waktu ketemu saya sapa dia. Saya biasa menerjemahkan dia. Dia bilang gini, "Do I know you?" Apa gue kenal lo? Padahal sebelumnya di depan puluhan ribu orang dia bilang, kalau saya kesini pastikan yang menerjemahkan saya sahabat saya, Timotius Arifin. Tapi ketika ketemu dia bilang, apa gue kenal sama lu? So kenal, so dekat, gak apa-apa saudaraku. Gak dianggap orang gak apa-apa, amin. Yang penting dikenal oleh Yesus. Tepuk tangan bagi dia, amin. Gak apa-apa gak dianggap orang. David memetik kecapi, dan stresnya bahkan kerasukan roh jahat itu hilang daripada Saul. Dia bisa tidur, tapi dia tidak kenal dengan David. Anak siapa? Bocah itu, Nyong itu siapa dia? Tidak tahu Tuanku. Abner tidak kenal. Dia tanya orang siapa dia, tidak ada yang tahu. Sampai ketemu masih darahnya menetes kepala Goliat, saudaraku. Menurut kepercayaan banyak orang dan juga rabi-rabi Yahudi, kepala daripada Goliat ditanam di Golgota. Bahkan ini mengatakan bahwa tengkorak dari Adam ditanam juga di Golgota. Dan di sanalah Yesus menyerahkan nyawa untuk saudara dan saya. Terjadi exchange. Saya harap kita mengerti. Dan tujuan dari apa yang saya sampaikan sudah makin mengucap syukur pada Tuhan. Anak siapa kamu? Saudara, David itu memberikan sebuah kunci hari ini. Bagaimana kalau menghadap raja? Ada protokolnya saudara. Tidak berkata, "Hey Saul, lu gak tahu ya? Gue ini yang diurapi jadi raja. Kamu cuma sementara." Kebanyakan kita seperti itu. David berkata, putra daripada Isai, hamba dari Tuanku. Dia tidak datang untuk mengambil reward. Kita tahu ada reward untuk yang mengalahkan Goliat. Pertama, menjadi menantu raja. Yang kedua, diberi kekayaan yang besar. Dan yang ketiga, seluruh keluarganya, termasuk kakak-kakaknya yang ada di medan perang itu, dibebaskan dari pajak. Pengusaha kalau dengar bebas pajak senang saudaraku. Halo Pak Tejo. Saudaraku, dia berikan 3 hal. Haknya dia loh. Dia tidak nuntut hak daripada Saul. Kapan terima saya sebagai menantu? Ini nomor rekening saya, transfer aja. Enggak saudaraku. Kerendahan hati membuka banyak pintu. Kata bersama saya, kerendahan hati membuka banyak pintu. Berbagailah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang memiliki kerajaan Allah. Saudara, mendengar perkataan itu 1 Samuel 18, kerendahan hati menyentuh hati daripada Jonathan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Dia kan harus bayar sayembara itu. Jadikan mantu, dikasih kekayaan, great family, great wealth, great privilege, hak istimewa. Tetapi kemudian ini yang indah. Ayat ketiga, Jonathan mengikat apa? Yang keras, perjanjian. Siapa orang Filistin yang tidak bersunat itu? You must know your position. Filistin artinya imigran. Imigran itu tidak punya, bukan warga negara, cuma ya numpang hidup aja. Filistin artinya imigran. Roh jahat tidak boleh ada di bumi ini. Bumi telah diberikan pada anak manusia.
Karena jangan takut dengan roh jahat. Mereka cuma imigran. Dan dikatakan tidak bersunat. Tidak bersunat dan tidak mengikat perjanjian. Tidak punya perjanjian. Perjanjian darah. Covenant. Berit. Berit artinya memotong. To cut. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Terjadi exchange. Ayat selanjutnya. Yonatan meninggalkan apa? Jubah yang dipakainya. Dan memberikannya kepada David. Juga baju perangnya. Sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil. Katakan selalu berhasil. Kemana juga Saul menyuruhnya. Dia tidak perang-perang sendiri. Dia menerima perintah. Beberapa hari yang lalu saya membaca yang sudah mungkin ratusan kali saya baca. Yang dipuji Yesus, great faith. Siapa dia? Perwira centurion di Kapernaum. Dan dia berkata, aku juga seorang bawahan. Dia tahu kekuatan Yesus adalah Yesus menundukkan diri pada bapaknya, pada komandannya. You want to have authority, you must be under authority. Kamu mempunyai otoritas, kamu harus di bawah otoritas. Saudara, kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai Saul. Vio, bantu saya sini. Ini David, saudara. Tepuk tangan dulu buat David. Tepuk tangan buat David. Ini Prince Jonathan. Kamu sini. Tapi Davidnya pakai kacamata ya. Oke. Ya oke, taruh sini. Rambutmu tak acak-acak. Kamu dari medan perang loh. Ya tanganmu megang kepalanya, gue lihat sini. Wah, ya toh? Oh ya ini. Oke. Pertama-tama diberikan jubahnya. Pinjam ya. Ojo lali balik no. Kau nak mana? Pakai. Waduh, saudaraku. Jubah itu status. Tetapi dia memberikan t-shirt jelek ini kepada saya. Saya bayangkan tak pakai. Dia kelihatan seperti Jonathan. Jonathan kelihatan seperti David. Agak bau kambing sedikit. Amin, saudaraku. Lalu kemudian dia memberikan pakaian perangnya. Coba ditampilkan. Tuh ele ya. Kau lihat ele. Jangan bilang seperti mertua gua. Jangan ya. Saudara yang kasih Tuhan. The power of anointing. Dia kecil. Saul kehilangan urapan. Karena itu dia takut. Kenapa saudara takut, gemetar, khawatir? Do you have that anointing? Kamu akan menerima kuasa, bahkan otoritas. Otoritas itu hanya terjadi ketika kamu di bawah otoritas. Nanti pelajari lagi ya. Lukas 7. I'm also under authority. Aku juga seorang bawahan. Banyak orang tidak mau jadi bawahan. Tidak apa-apa. Perkataan juga itu baru saya lihat, saudara. Dia mengenali Yesus. Saya bayangkan perwira itu. Di tengah malam jam 3 dipanggil karena itu terjadi badai yang luar biasa, gelombang luar. Dan dia ada di tepi Danau Galilea. Dia di Kapernaum dan dia melihat ada seorang berjalan di atas air. Kemudian dia meneduhkan badai dan segera diam. Dia terkejut. Orang ini lebih berkuasa dari semua dewa-dewaku jadi satu. Hai David, rambutmu kurapikan sedikit. Itu putriku yang cantik itu nanti jadi milikmu. Lah kok ketawa? Lalu saudara kita lihat baju perangnya nih. Pedang roh, firman Allah. Firman Allah itu berkuasa kalau saudara adalah punya perjanjian dengan Tuhan. Covenant itu tidak dimengerti orang. Pak, kenapa Pak? Bahkan orang Kristen cerai Pak.
Saya bilang mereka tidak ngerti tentang perjanjian. Saya mau terangkan hari ini pada saudara. Perjanjian darah antara pria dan wanita. Pria itu kan keluar darah waktu disunat. Sudah sunat belum? Sudah ya? Berapa kali? Waktu saya tanya kemarin di salah satu cabang kita, sudah Pak, 2 kali gitu. Yontek 2 kali. Keluar darah. Dan seorang gadis hubungan pertama seringkali keluar darah kan. Ada sealnya. Ada selaput darah. Botol air aja tulisan begini. Jangan terima kalau sealnya sudah tidak ada. Karena itu kalau kamu tidak ngerti covenant, ya dianggap enteng. Dianggap perjanjian pria dan wanita. No, the covenant belongs to God. Kemudian kita lihat ini. Mari kita periksa apa sudah mengenakan. Ini breastplate of righteousness. Saya berikan sedikit kesaksian. Setelah saya dibaptis dalam air, dibaptis Roh Kudus, saya mengerti di Kalvari terjadi exchange. Kenajisan saya, dosa saya diganti kesucian Yesus, diganti kebenaran Yesus. Apakah jubah itu? Jubah ini gambaran the breastplate of righteousness. This is the robe of righteousness. Jubah kebenaran. Dari orang brengsek jadi orang benar. Kemiskinanku diganti kekayaannya. Kenajisanku diganti kemuliaannya. Kebodohanku diganti hikmatnya. Saya masih ingat saya baru bertobat, baru 1 tahun lah jadi Kristen. Saya menginjil di sebuah salon, satu salon itu bertobat. Dan ikut persekutuan di rumah kita. Ada seorang gadis yang dia belajar ilmu di kota ini. Mendadak suatu ketika saya doa begini, dia pukul saya gaya Bruce Lee. Ketika saya buka mata, tinggal 1 senti mungkin di sini. Kalau kena sini, saya ada di yellow flower, saudara. Apa itu? Kembang kuning. Mendadak dia terlempar ke belakang. Gadis terlemparnya 3 meter. Bah! Saya ngalami sekali lagi. Ada suami istri bertengkar. Dan suaminya itu belajar tinju. Pada saat saya doakan, dia pukul saya. Mendadak dia jadi patung, saudara. Betul-betul patung. Istrinya lari, Pak, saya benci dia, tapi saya tidak mau dia mati. 1 kali lagi melayani seseorang yang kungfu. Ini lebih berat, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Ketika dia pukul saya, jadi slow motion. Lah aku tak kena. Kalau saudara di dalam Tuhan, kekuatan Tuhan menjadi kekuatan kita. Be strong in the Lord. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi patung itu enggak sekali. Ada 1 kali lagi, ada kumpulan anak-anaknya orang kaya. Saudaraku, di Pantai Mutiara situ. Mereka sudah bosan kemana-mana, kutub utara, kutub selatan. Apa yang belum pernah kita lakukan? Cari pendeta. Persekutuan doa lagi muda, saudaraku. Dan kepala mereka, kepala geng mereka berasal dari Palu. Kalau dia memberikan segelas air, orang penakut jadi berani. Dan saya masih ingat hari itu. Dia satu saling memperhatikan, yang lain sambil saya sampaikan kesaksian mereka dengar. Tapi yang satu ini pakai kacamata hitam. Malam-malam pakai kacamata hitam, saudara. Dan hari itu ketika siapa mau didoakan, dia maju ke depan. Jadi patung lagi, saudara. Saya mau beritahu saudara, kita menjadi seperti yang kita sembah. Kita menjadi apa? Seperti yang kita sembah, saudaraku. Saya pernah doakan orang yang nyembah monyet. Waduh, wajahnya memang persis Sun Gokong, saudaraku. Tapi engkau menyembah Yesus, engkau jadi seperti Yesus. Tepuk tangan bagi dia. Nah, kemudian setelah dia serahkan itu semua, maka David
kelihatan seperti Jonathan. Saya punya pengalaman ketika kita ada di Surabaya Praise Center, ada seorang ibu yang pertama kali ikut kebaktian. Mendadak dia ketakutan, ditutup matanya. Dia tidak lihat saya. Dia lihat seseorang, katanya pakai baju perang kayak zaman dulu, tapi dari perak. Yang dia lihat adalah my spiritual man, the real Timotheus. Dia tidak lihat Arifin. Karena itu saudaraku, setan itu tidak takut dengan saudara, dia takut pada Roh Kudus yang di dalam kita. Roh Kudus itulah saudaraku, yaitu dia adalah the spirit of righteousness, the spirit of truth. Sabuk, itu sabuknya lebar, tahu isinya apa? Fulus saudaraku. Isinya fulus. Demikian juga ketika diberikan itu, seperti Jonathan memberikan pakai kredit card gua ya. Amin. Kita memang tidak kaya saudaraku, tapi kita dijamin oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ketika saya nonton film Home Alone, iya ya, setelah ikut Tuhan Yesus, maka kita hidupnya terjamin saudara. Amin. Loh kok diem saudaraku? Coba perhatikan ini. The shield of faith. Terima perisai saya, terima. Tangkis panah api dari si jahat. Haleluya. Mesti aktif saudaraku. Adalah tertulis. Dia tangkis dengan perisai dan keluar pedang saudara. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Sudah dipersiapkan. Itu dua lembu dipotong jadi dua. Kambing, domba jantan dipisah. Darahnya itu, ini jalannya darah. Dan mereka berjalan bersama. David and Jonathan. Mereka berjalan bersama. Sambil bersumpah. Barang siapa melanggar perjanjian ini, dia akan mati seperti binatang ini. Sampai di sana, mereka berdua dipotong sedikit pergelangannya. Lalu ada cawan berisi anggur. Saudaraku, kemudian dicampurkan, diminum bersama. Artinya, mulai hari ini, kesusahanmu adalah kesusahanku, tapi kemenanganmu juga kemenanganku. Karena itu kita bisa berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kasih karunia pada kasih karunia, because of Jesus. In times of victory, we give all the glory to the Lord. Lalu kemudian cawan berisi anggur itu, mereka pergi ke sebuah pohon yang mereka tanam, dituangkan di sana. Ingat pohon itu, salib. Dalam Alkitab selalu dibilang pohon. Yesus Kristus membuat ini supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Terjadi pertukaran. Kutuk kita diganti dengan berkatnya. Kematian kita diganti kehidupannya. Kehidupan kita yang sementara, yang cuma bios, suke ini, diganti dengan yang kekal. Tepuk tangan bagi Allah kita. Pak, kenapa kok enggak penting merayakan ulang tahun? Saya diejek orang-orang. Enggak penting buat saya, sebab umur saya triliunan tahun. Jadi gereja tuh heran saya. Ulang tahun gereja ke-17. Ngapain? Gereja itu umurnya gak terbatas. Terima kasih. Ojo lali balik no jase. God bless you. Nanti kamu dapat putrinya raja ya. Iya. Saya lalu bilang haleluya gitu. Haleluya. Lemes. Iya, haleluya gitu loh. Haleluya. Nah, oke. Silakan tepuk tangan buat Allah kita. Sudah mengerti enggak? The power of anointing. Kenapa tidak banyak orang percaya yang berkemenangan? Mereka belum disunat hatinya. Mungkin saya sunat badannya, belum sunat hatinya. Di kota Firenze itu ada patungnya David, tinggi segini saudaraku.
replika daripada patung David dari Michelangelo. Pada waktu itu kita ada dalam bis, saya bilang stop, saya mau lihat ini. Ini David dari Israel apa bukan? Ketika saya dekat, saudaraku, kan ditutupi daun gitu. Oh, ternyata David Itali, saudaraku. Sebab apa? Belum disunat. Amin. Hari ini saya bertanya, sudahkah kita punya perjanjian dengan Tuhan? There's a power in the covenant. Saya mau tanya satu hal saja. Ada untungnya enggak kalau kita bangkrut? Keluarga kita pernah mengalami kebangkrutan, saudara. Ketika bangkrut kita bisa tahu siapa teman, siapa kawan, siapa lawan. Mari kita lihat dalam kitab Amsal dikatakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Hati-hati saudaraku, bahasa Surabaya hoping, cak koping. Pak Riz sekarang di Surabaya jadi harus belajar bahasa Surabaya ya. Hoping, cak koping, saudaraku. A man who has friends must himself be friendly, but as a friend who sticks closer than a brother. Saya masih ingat encik saya, adiknya papa, tidak mau ngaku kita sebab kita miskin. Tapi ada teman yang tetap setia sampai akhir, saudaraku. Itu untungnya orang pernah bangkrut. Saya pernah bangkrut, saudaraku, jadi saya tahu siapa kawan, siapa lawan. Amin. Haleluya. Lalu kemudian firman Allah juga mengatakan selanjutnya, slide selanjutnya, Tuhan bergaul karib dengan siapa? Orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mulai tadi saya katakan ada friendship. Lebih tinggi ada fellowship. Di Komsel kita more than friends. Lalu ada yang lebih tinggi lagi, partnership. Hubungan teman, hubungan kerja, hubungan pelayanan. Paling tinggi itu tadi, blood brothers, perjanjian darah. Pernikahan itu paling tinggi. Saya katakan marry your best friend. Saya menikahi teman baik saya. Amen. Haleluya. Sebab kalau sudah seumur kita, paling penting itu friendship. Tapi kita lebih dari itu. Lalu Yesus juga mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih daripada seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itu yang dia lakukan, exchange di Kalvari. Kalvari itu tengkorak, saudara. Rahib-rahib zaman dulu kalau membaca Alkitab, di sampingnya ada tengkorak, saudara. Supaya dia tahu satu hari hidung yang mancung tidak akan ada lagi, matanya yang itu juga tidak ada, tinggal tengkorak. Hidup ini singkat, ya. Tetapi Yesus berkata, kamu adalah tidak ada kasih yang lebih, kamu adalah sahabatku. Ada syaratnya, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. David selalu berhasil kemanapun Saul menyuruhnya. Pak, ngapain ke Bali? Disuruh Tuhan. Kalau hari ini kelompok Rock Ministry, saudaraku, diperhitungkan. Saya baru kembali dari Houston. Di sana ada kelompok besar, Global Kingdom Partnership Network. Saudaraku, mereka ya memperhitungkan kita. Dan pertemuan nanti 2028 diadakan di Bali. Dari satu gereja kecil. Kita mulai dari Surabaya. Tapi Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan gak suruh, jangan coba-coba, saudara. Jangan, ya. Oh, saya tergerak untuk jadi gembala. Saya pernah janji usia 50, saya harus jadi gembala. Itu kan karepmu dewe. Tidak ada pensiun dalam Tuhan. Ini GBI ini lucu loh, saudara. Kita yang usia 65 mau dikasih gelar emeritus. Pensiunan gak enak itu, saudaraku. Bahasa Malaysia, askar tak berguna. Saya protes, yang lain haleluya. Saya bilang saya tidak setuju. Loh, kenapa Pak Arifin? Saya tidak setuju emeritus, saya spiritus. Penuh dengan roh. Siapa mau penuh dengan roh, tepuk tangan, hidup berkemenangan.
Ayat selanjutnya juga menerangkan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi naik jadi sahabat. Siapa David? He's nobody. Tetapi Prince Jonathan memberikan jubahnya, baju perangnya, ikat pinggangnya, busurnya, semuanya diberikan kepada David. Dan Saul tidak boleh dia ke Bethlehem, dia kembali ke kota raja. Kita lihat saudaraku, terjadi exchange. Kita dulu cuma hamba, bahkan hambanya setan saudaraku. Kepada siapa kamu menundukkan kiri, kamu jadi hamba daripada orang itu. Tapi sejak kita dibaptiskan, kita menjadi milik Yesus Kristus. Siapa milik Yesus Kristus? Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan exchange. Bukan Armani exchange, Calvary exchange. Amen. Setiap kali kamu melihat salib, ada anak daripada pendeta kita dari Medan. Setiap kali dia lihat salib dia bilang I itu apa? Kasih. Kalau orang baca AI ketakutan, saya bacanya I. Kasih Kristus. Hidup dalam kasih Tuhan. Amen. Lalu kemudian terjadi bagaimana Jonathan tidak mengikut David. Dia setia sampai akhir pada papanya. Dan mati mengenaskan. Tetapi kemudian dalam 2 Samuel pasal 9, David ada di atas takhta. Dan apa yang mengingatkan dia kepada perjanjian yang pernah dia lakukan dengan Jonathan? Bekas luka di tangannya. Saya ketemu seorang jenderal perang yang bukan di belakang meja ya, yang ada di garis paling depan. Bapak HBL Mantiri. Dan dia cerita saya, Pak Arifin, di badan saya ini tidak ada bekas luka sama sekali. Waktu saya kecil di Bogor, itu ada sungai banyak batu, saya didorong teman saya bisa di tengah-tengahnya batu. Tergeser saja tidak. Perang juga begitu Pak Arifin. Dia cerita, satu hari dia suka meninjau lapangan gitu. Dan Roh Kudus bilang, kamu nyupir hari ini. Lu jenderal loh saudara. Dia nyupir dan apa yang terjadi? Supirnya ditembak, sniper. Dikira Pak Jenderalnya nyupir. Kerendahan hati yang menyelamatkan saudara di hari malapetaka. Kebenaran menyelamatkan orang yang benar di hari malapetaka. David juga begitu. Tidak ada anak panah, tidak ada pisau, tidak ada pedang yang kena di tubuhnya. Cuma ada satu bekas luka kecil yang dia pernah keluar darah. Itulah ketika dia berjanjian dengan Jonathan. Dan itu sifatnya kekal. Saul dan Jonathan sudah tidak ada. David ada di atas takhta. Kebiasaan suatu dinasti baru, dinasti lama dihabiskan. Sampai ke akar-akarnya. Sebab berbahaya saudara. Berapa banyak saya tahu misi sebenarnya daripada Cheng He, Teho, Dampo Awang, Sampo Kong. Dia diutus oleh Kaisar Ming, Yongle, untuk datang mencari apa? Mencari keturunan raja yang menghilang. Berbahaya. Sebab kalau kembali bisa kembali lagi kerajaannya. Untuk dibunuh, ditangkap dan dibunuh. Karena itu dia keliling saudaraku. Ya, dari China dia keliling sampai Kamboja, terus saudaraku. Sampai ke Indonesia. Ya mungkin ada putra rajanya di sini, Pak Daniel Handi. Tapi kamu anak raja asli, itu raja Cina. Kita anaknya raja di atas segala raja. Amen. Aku menunjukkan kasih setiaku oleh karena Jonathan. Kalau David kan hebat. Seketika dia menjadi national hero. Dia membak kepala daripada Goliat. Dia punya prestasi. Tetapi putra daripada Jonathan, Mephibosheth, timpang, miskin,
tinggal di rumah orang. Saudara, orang percaya bahwa David itu setia. Buktinya apa? Hamba daripada Mephiboset, namanya Siba, menghadap. Mephiboset ada di rumah Makir di Lodebar. Makir artinya terjual, sold. Kita ini dijual sebagai budak, saudara. Tapi ditebus oleh Yesus. Ditebus itu bahasa bisnis, bahasa ekonomi. Jadi saudara tahu bahwa ketika Yesus disalib ada 3 bahasa. Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Semua yang lain disebutkan maling, rampok, pemerkosa. Cuma satu ini tidak ada salahnya. Yang pertama bahasa yang umum dipakai saat itu bahasa Romawi ya, bahasa Latin, itu bahasa hukum. Ada bahasa Yunani, bahasa pergaulan. Bahasa yang dipakai seperti sekarang English. Lalu kemudian bahasa agama, bahasa Ibrani. Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Haleluya. Yesua Hanasarei Hamelek Yehudim. Dia adalah raja orang Yahudi. Saudara, pada saat itu Mephiboset datang. Dia tidak takut. Dia tidak takut dibunuh. Kenapa? Saya bayangkan kalau saya bikin film. Pada waktu Mephiboset masih kecil. Ini anak terkecil daripada Jonathan. Nah, kalau ada apa-apanya papa, cari enciknya kamu ya. Loh, siapa? David. Dia tahu. Kenapa papa menghargai dia? Saya percaya firman Tuhan. Bahwa yang harus jadi raja itu keturunan Yehuda. Kami ini keturunan Benyamin. Dan saya percaya perjanjian yang dibuat antara Jonathan dan David itu berlangsung jauh sekali. Bahkan ketika terjadi perpecahan kerajaan Israel 10 suku yang dipimpin oleh keluarga Yusuf, maka Benyamin tetap bersama dengan Yehuda. Dan Paulus berasal dari suku Benyamin. Amen. Yesus berasal dari suku Yehuda. Saya heran kan banyak orang Kristen gereja yang anti Israel. Mereka lupa ya, Yesus itu nanti kembali sebagai singa dari suku Yehuda. Bukan suku Hokian, suku Yehuda. Amen, saudaraku. Lalu apa yang terjadi? Dia diterima sebagai putra daripada David. The power of covenant. Perjanjian. Kekuatan perjanjian, saudaraku. Jangan lupa ya, ada apa-apanya papa. Cari Pak Likmu, namanya David. Dia tidak akan apa-apa, dia akan bela kamu. Karena papa punya perjanjian dengan dia. Saya lihat itu. Mephiboset, inilah hamba Tuanku. Mengapa Tuanku peduli kepada anjing mati seperti aku? Saya datang pada Tuhan bukan dalam keadaan hebat. Saya datang dalam keadaan seperti Mephiboset. Ada orang VIP yang perlu kita layani. Yesus berkata, kalau adakan pesta, undang MCLB, miskin, cacat, lumpuh, buta. Itu keadaan saya pada waktu saya datang merangkak kepada Yesus. Saya turun dari tempat tidur saya dan saya teriak, Tuhan Yesus, ampuni dosaku. Berikan aku kesempatan hidup. And wherever you send me, I will go. Dari satu gereja kecil di Denpasar. Hari ini ada 461 kota. Untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita akan mencapai 1000. Berapa yang percaya? Ada banyak jemaat lain bilang, kami juga mau membangun 1000 gereja. Makin banyak, makin baik. Amen, saudaraku. Saudara percaya apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Bahkan dari tempat ini akan lahir Jonathan, David yang hebat. Tepuk tangan bagi Allah kita. Si gembel Mephiboset mengenakan jubah sebagai bangsawan. Dia makan satu hidangan.
dengan David. Tapi dia tetap lumpuh. Tetapi di atas Kalvari, saudaraku, Yesus berapa kali terjatuh karena mengangkat bagian horizontal daripada salib itu. Itu berat sekali, 50 kilogram katanya. Berat saudaraku. Belum yang berdirinya begini. Dia tanggung itu semua. For you and for me. Sadari keadaanmu ketika kamu datang pada Tuhan. Tidak banyak yang hebat. Tidak banyak yang terkenal dari keluarga hebat. Tapi Tuhan memilih kita. Dijadikan anak-anaknya. Mari kita semua bangkit berdiri. Putra Genghis Khan, Kublai Khan. Pernah kalah saudaraku. Di mana? Di Pulau Jawa. Kalah dengan Raden Wijaya yang mendirikan kerajaan Majapahit. 20.000 pasukan Mongol dibantai. Tetapi Yesus mengorbankan nyawanya. There's an exchange in Calvary. Kan itu hari ini biar kita lebih mengerti korban Kristus. Pertama dibilang Bapa ampuni mereka. Supaya putranya tuh. Mereka tidak mengerti apa yang mereka berbuat. Tetapi di tengah-tengah dia menjerit, Eloi Eloi lama sabachthani. Lalu kegelapan. Mulai jam 9 sampai jam 12. Gelap gulita. Kasih lebih besar dari kekuatan apapun di dunia. Apalagi cuma Genghis Khan. Karena mereka belum mengerti. Sebaliknya kita di sini tahu. Sang Raja mengorbankan dirinya buat saudara dan saya. Dan sekarang dia ada di atas takhta. Dan dia tidak melupakan kamu. Dia tahu keadaanmu. Dan dia berkata, bawa kemari, aku tukar kegagalanmu, ku ganti dengan kemenanganku. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Pejamkan mata saudara. So ingat terjadi pertukaran itu. Serahkan pada Tuhan. Kegagalan, frustrasi kita, kejatuhan kita, serahkan. Dia mau tanggung. Dia mau terima itu. Diganti kemuliaannya. Dan kita bisa hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan pada kemenangan. Pakai seluruh senjata Allah. Sebab itu saya sediakan buat saudara saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada di atas takhta. Dan hari ini mungkin kami mengalami ancaman. Mungkin kami menghadapi masalah. Kami menghadapi apapun. We can come to you. To the throne of grace. Takhta kasih karunia. Untuk menerima pertolongan pada waktunya. In times of trouble. Cry unto me. I will deliver you. And you shall glorify me. Mungkin saat ini ada seperti saudara yang dikejar-kejar. Seperti David. Oleh Saul. Saya harus mengerti ini. Semua itu proses menjadikan kamu pemimpin besar. Terima kasih Bapa di surga. Kami ucap syukur. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Supaya kami lebih mengerti apa itu covenant. Communion and covenant. Satu dengan yang lain. Dan kita dengan Tuhan. Mari saudara. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Lagu terakhir Tasya bagus sekali. Nyanyikan lagu yang terakhir tadi.